Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alvin Yasir Santuri atau biasa dipanggil Kiel. Saya lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 7 Januari 2001. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alvin Yasir Santuri atau biasa dipanggil Kiel. Saya lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 7 Januari 2001. Mengenai sifat dan karakter, aku tuh orangnya sangat sangat nge-manage waktu banget. Kayak aku tuh bisa organizing waktu dari jam segini sampai jam segini ngapain, apalagi kalau misalnya dalam satu hari itu ada lebih dari satu acara yang harus saya ikuti. Itu saya bisa membagi waktu saya. Yang kedua, saya juga orangnya kurang bisa multitasking. Jadi kalau ngerjain satu tugas harus fokus ngerjain satu tersebut. Kemudian saya tuh orangnya kemudian banget. Kelebihan dan kekurangan saya mungkin tadi udah saya sebutkan di sifat dan karakter saya, tapi kekurangannya adalah terkadang jika udah terlalu dekat sama orang jadinya saya nggak terlalu memikirkan perkataan saya. Jadi apa yang ada di pikiran saya langsung saya keluarkan tanpa memerhatikan apakah dia bakal tersinggung atau enggak. Hal yang disukai mungkin adalah kalau dalam orang-orang, saya suka orang-orang yang terbuka banget, yang dia punya cara berpikir yang luas banget. Jadi ketika kita ngomong satu hal, dia tuh nggak langsung tersinggung gitu. Kemudian yang nggak disukai itu kalau misalnya ada orang yang nggak on time. Misalnya uh, dia janjian jam 10 pagi, ya wajar sebenarnya di negara ini, di Indonesia wajar banget gitu. Kayak janjian jam 10 pagi ternyata datang jam 11 jam 12. Tapi bagi saya itu kayak nggak berlaku buat saya. Jadi kalau benar-benar janji jam 10 juga udah harus ada di situ. Kemudian yang nggak saya suka lagi adalah orang-orang yang bermuka dua. Kayak di depan saya masih banget, di belakang itu menanjakan saya. Jadi ketika saya tahu orang itu bermuka dua, seberusaha mungkin menjauh dari dia atau nggak terlalu intens berbicara atau berkegiatan dengan mereka. Kemudian hal yang tidak saya sukai, kayak makanan jeroan kayak usus, ayam pela, otak, itu nggak suka banget sebenarnya. Dan makanan mentah lainnya, misalnya kayak sushi yang atasnya ada kayak salmon gitu-gitu, saya nggak suka banget, jijik, pengen muntah gitu. Hobi saya itu suka baca novel atau baca komik atau baca cerita. Kedua, saya kadang suka nyanyi, tapi nggak yang terlalu bagus banget, suka nyanyi aja. Ketiga, saya suka dunia fotografi. Kemudian saya suka kayak jalan-jalan gitu, tempat-tempat sendiri atau biasa rame-rame sih, cuman kayak ke tempat-tempat yang nggak harus estetik atau nggak harus bagus-bagus banget, atau juga nggak harus yang mahal-mahal, tapi di situ kayak banyak memori atau kenang-kenangannya. Prestasi mungkin kayak beberapa ikut lomba fotografi, nggak beberapa sih, pernah sekali ikut lomba fotografi di kampus dapat juara 3, itu prestasi. Kemudian masuk STAN itu juga salah satu bagi saya itu prestasi. Ikut kepanitiaan yang tinggi kualitasnya di kampus juga itu bagi saya prestasi, bisa lolos masuk ke kepanitiaan tersebut. Hal yang ingin diraih saya itu pengen dapat pengen kuliah di luar negeri di jurusan yang saya ingin. Saya pengen nguatin hobi dan skill saya ingin ngebentuk karakter saya lebih bagus lagi. Jadi nanti hingga di masa tua atau di umur 30-an kayak orang udah mengenal saya karena apa yang saya punya dari apa yang saya perjuangin gitu loh. Kayak pekerjaan, kayak sertifikat atau kayak lulusan kuliah mana, dan hobi dan skill saya gitu. Kejadian yang berkesan di hidup saya yang membentuk karakter saya adalah semenjak saya kuliah, semenjak saya merantau sih di Bintaro, Tangerang Selatan ini. Mulai dari ketemu teman-teman yang berbagai suku, berbagai karakter, terus ikut kepanitiaan, ikut peran dalam bekerja membentuk sebuah acara, mensukseskan sebuah acara, itu
itu yang benar-benar ngebentuk karakter saya untuk berpikir luas, untuk mengenal orang lebih banyak, dan untuk mendapat pengalaman dan mendapat hal-hal yang kayak selama saya di rumah itu saya nggak pernah dapet gitu. Dan itu ngebuat saya untuk keluar dari zona nyaman dan ngebuat saya semakin untuk tidak terlalu insecure, dan kepercayaan diri saya juga bisa saya bangun sendiri. Refleksi kehidupan saya yang penting saya hidup yang baik. Yang penting saya hidup baik. Yang baik itu relatif, cuman yang penting nggak merugikan orang lain, menguntungkan banyak orang, bisa berguna banyak bagi orang, dan tetap selalu melakukan kehidupan berdasarkan jalan yang benar gitu, di bawah naungan yang maha kuasa, di bawah naungan Tuhan Yesus gitu.